Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Divedia dengan stambuk F121818052. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kristalografi. Kristalografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kristal yang solid, baik dari jenisnya, bentuk luar, dan struktur dalam dari kristal tersebut. Sedangkan pengertian kristal sendiri atau hablur merupakan suatu benda padat homogen yang berbentuk polihedral teratur yang dibatasi oleh bidang permukaan yang licin, rata, yang merupakan ekspresi dari bangun atau struktur dalamnya. Sistem kristal sendiri terbagi atas 7. Yang pertama ada isometrik atau kubik, ada tetragonal, ada ortorombik, ada monoklin, ada triklin, heksagonal, dan trigonal. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai sistem kristal isometrik atau kubik dengan mineral gravoit. Baik, selanjutnya pada sistem kristal isometrik dengan mineral gravoit termasuk dalam kelas heksotahedral dengan bentuk kristal cube and tetrahexahedron. Selanjutnya yaitu unsur simetri. Untuk pendeskripsian unsur simetri terbagi atas 4. Yang pertama yaitu sumbu, sudut, diagonal, dan bidang simetri. Nah, kita ketahui sendiri untuk sumbu pada sistem isometrik itu ada 3, yaitu sumbu A, B, dan sumbu C-nya. Untuk mendapatkan nilai dari sumbu C, sumbu A, dan sumbu B, kita putar sebesar 360 derajat untuk mencari kenampakan yang samanya. Contohnya, misalkan sumbu C, kita putar sebesar 360 derajat. 1, 2, 3, dan 4. Maka didapatkan 4 kenampakan yang sama. Jadi pada sumbu dinotasikan dengan 3A4, 3 sumbu dengan 4 kenampakan yang sama. Selanjutnya untuk pencarian sudut. Pada sistem kristal isometrik terdapat 4 sudut, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk pendeskripsiannya kita akan memutar sebanyak 360 derajat atau sebesar 360 derajat untuk mencari nilai atau kenampakan yang samanya. Kita akan mencari kenampakan yang sama dari sudutnya. Saya ambil sudut yang ini. Saya akan putar sebesar 360 derajat. Tidak sama. 1, sama 2, dan 3. Maka didapatkan sudut dari sistem kristal isometrik yaitu 4 sudut dengan 3 kenampakan yang sama. Jadi dinotasikan dengan 4A3. Selanjutnya kita akan mencari bidang diagonalnya. Diagonalnya itu ada 6 diagonal. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, sama seperti sebelumnya, kita akan mencari kenampakan yang samanya. Saya ambil diagonal yang ini. Kita akan putar sebesar 360 derajat. Tidak sama. 1, tidak sama. 2. Maka didapatkan diagonalnya itu mempunyai 2 kenampakan yang sama. Jadi dinotasikan dengan 6A2. Selanjutnya yaitu bidang simetri. Bidang simetri adalah bidang datar yang dibuat melalui pusat kristal dan membelah kristal menjadi 2 bagian yang sama, dan bagian yang satu merupakan pencerminan dari yang lain. Bidang simetri dinotasikan dengan P atau plane dan M atau mirror. Untuk mencari nilai dari bidang simetrinya, kita akan membelah secara horizontal, vertikal, dan diagonal. Nah, sekarang saya akan coba membelah secara vertikal. Yaitu bisa 1, 2, 3, 4. Sedangkan secara vertikal, sedangkan secara horizontal bisa dibelah begini.
Jadi ada 5 kenampakan yang mirror. Sedangkan untuk kenampakan yang plane itu ada 1, 2, 3, 4, dan di bagian sisi sininya samping, di bagian B min ke A min, dan di bagian A plus ke B min. Jadi didapatkan 6 plane. Jadi kita notasikan dengan 5M, 6P, 5 mirror, dan 6 kenampakan yang plane. Penentuan kelas simetri. Penentuan kelas simetri terbagi 2, yaitu menurut Herman Manguin dan menurut Schoenflies. Yang menurut Herman Manguin yaitu bagian pertamanya menerangkan nilai sumbu A. Nah, tadi kita sudah dapatkan nilai sumbu A-nya itu bernilai 4 dengan tegak lurus terhadap sumbu A tersebut. Maka dinotasikan dengan 4/M. Selanjutnya bagian keduanya menerangkan sumbu simetri bernilai 3. Sistem kristal isometrik bernilai 3 sumbu, maka kita tulis 3 atau per 3. Selanjutnya bagian ketiganya menerangkan ada tidaknya sumbu simetri intermediate atau diagonalnya. Tadi diagonalnya bernilai 2, maka kita tuliskan 2/M karena dia tegak lurus terhadap sumbu diagonal tersebut. Lalu yang menurut Schoenflies, pada bagian pertamanya itu menerangkan nilai C. Jika sumbu C-nya bernilai 4 dinotasikan dengan huruf O. Tadi kita sudah dapatkan sumbu C-nya itu bernilai 4, maka kita dinotasikan dengan huruf O. Dan bagian keduanya menerangkan kandungan bidang simetrinya. Apabila kertas tersebut mempunyai bidang simetri horizontal, bidang simetri vertikal, dan bidang simetri diagonal. Jika mempunyai ketiga tersebut, maka dinotasikan dengan huruf H. Dan tadi kita sudah dapatkan secara horizontal, vertikal, dan diagonal, maka kita notasikan dengan huruf H. Kelas simetri menurut Herman Manguin kita tuliskan dengan 4/M, per 3, 2/M, dan menurut Schoenflies kita tuliskan dengan O, H. Selanjutnya pendeskripsian indeks Miller. Baik, untuk pendeskripsian indeks Miller itu dilihat dari bidang yang mengenai sumbunya. Jika bidang tersebut mengenai sumbu yang bernilai plus, maka dituliskan dengan 1. Jika dia mengenai sumbu yang bernilai min, maka dituliskan dengan 1 min. Dan jika dia tidak mengenai sumbu, maka dituliskan dengan 0. Contohnya untuk bidang yang warna orange ini, dia hanya mengenai sumbu A+, maka dituliskan dengan 100. Begitupun dengan bidang selanjutnya yaitu proyeksi stereograf. Proyeksi stereograf dilihat dari kenampakan atas sistem kristal. Bisa kita lihat untuk bagian tengah ini dituliskan dengan sumbu C, bagian ini sumbu A, dan ini sumbu B. Kita tadi dapatkan nilai sumbunya itu bernilai 4, maka digambarkan dengan huruf kotak. Dan berikutnya untuk sudut maksudnya, kita dapatkan 4/3. Dia bernilai 3, maka digambarkan dengan gambar segitiga dan dituliskan atau digambarkan di bagian ini. Nah, selanjutnya untuk bidang diagonal. Nah, bidang diagonalnya ini kita dapatkan tadi 6/2 bernilai 2, maka digambarkan dengan gambar oval dan kita gambarkan di bagian ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekian penjelasan saya mengenai sistem kristal isometrik dengan contoh mineral gravoit. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.